Halo netizen YouTube yang mandinya masih pakai ember cat. Aduhai, aduhai, aduhai. Selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Kali ini kami akan membahas tentang keamanan internasional yang dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Di abad modern ini, dunia sedang menyaksikan kekuatan dua negara superpower yang selalu bersaing dan menunjukkan taringnya dalam kecanggihan pertahanan militer. Siapa lagi kalau bukan Amerika versus Rusia. Aduhai. Membahas sejarah ke belakang kedua negara tersebut tidak lepas bahwa mereka juga dalang dan aktor di balik Perang Dunia Pertama maupun Kedua. Peran Amerika dalam Perang Dunia Pertama dimulai pada bulan April tahun 1917 di era kepresidenan Woodrow Wilson. Presiden Wilson membuat semua keputusan penting dan menjalankan ekonomi secara damai, namun tetap memberi pinjaman besar terhadap sekutunya, yaitu Britania Raya Inggris dan Perancis, agar Amerika Serikat tidak dianggap memiliki ancaman militer. Aduhai, aduhai, aduhai. Di era kepemimpinan Presiden Wilson membuat persiapan perang yang sedikit dan membentuk militer berukuran kecil meski ditekan untuk membuat persiapan besar. Namun demikian, ia justru memperbesar ukuran Angkatan Laut Amerika Serikat. Aduhai. Dan pada tahun 1917 juga, Jerman memutuskan untuk melanjutkan perang kapal selam total terhadap semua kapal dagang yang menuju ke Britania Raya Inggris. Mendengar keputusan Jerman, hampir pasti bahwa perang melawan Amerika Serikat akan terjadi karena Amerika memiliki urusan bisnis ekonomi dengan Britania Raya Inggris. Ancaman Jerman membuat rakyat Amerika Serikat meradang. Wilson meminta perang untuk mengakhiri perang. Aduhai, aduhai, aduhai. Yang akan membuat demokrasi berdiri di dunia tanpa gangguan kepada Kongres tersebut. Di dalam Kongres tersebut, Amerika juga mengumumkan untuk menyatakan perang melawan Jerman pada tanggal 6 April tahun 1917. Disitulah peran Amerika dalam Perang Dunia Pertama terjadi. Diam! Diam! Poland, September 1939. Ketika Perang Dunia II pecah pada September 1939, sebagian besar orang Amerika berharap agar Amerika Serikat tetap bersikap netral. Aduhai, 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 aduhai. Hingga 2 tahun kemudian, di tengah perdebatan yang terus bergulir di antara pihak yang ingin agar Amerika Serikat tetap menghindari perang dan fokus kerja. Salah. Pada pertahanan dunia belahan barat, pendukung isolasionisme, dan pihak yang ingin secara proaktif membantu Britania Raya Inggris. Amerika Serikat pun perlahan-lahan mulai mendukung kekuatan sekutu. Serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941. Mengakhiri perdebatan ini, Amerika Serikat segera saja menyatakan perang terhadap Jepang. Waduh, Jepang lagi. Dan Jerman tak lama kemudian merespon dengan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Satu-satu dong kalau berani. Amerika Serikat bergabung dengan sekutu melawan kekuatan poros yang dibaliknya ada Jerman. Hurrah! Rusia memasuki Perang Dunia Pertama dalam 3 hari setelah 28 Juli tahun 1914 dimulai dengan deklarasi Perang Austria dan Hongaria melawan Serbia.
Serbia adalah sekutunya Rusia. Melalui St. Petersburg, Kekaisaran Rusia mengirim ultimatum ke Wina untuk memperingatkan Austria dan Hongaria untuk tidak menyerang Serbia. Setelah invasi Serbia, Rusia mulai memobilisasi tentara cadangan yang sangat besar. Aduhai. Akibatnya, pada tanggal 31 Juli, Kekaisaran Jerman di Berlin menuntut demobilisasi Rusia dan tidak ada tanggapan dari Rusia. Aduh, dikacangin. Sesuai dengan rencana perangnya, Jerman mengabaikan Rusia dan bergerak pertama melawan Perancis dengan menyatakan perang pada tanggal 3 Agustus dan dengan mengirimkan pasukan utamanya melalui Belgia untuk mengepung Paris. Ancaman Jerman terhadap Perancis menyebabkan Inggris naik pitam dan Inggris pun menyatakan perang terhadap Jerman pada 4 Agustus. Lalu, pada tanggal 30 Juli tahun 1914, Tsar Nicholas II memobilisasi pasukan Rusia untuk mengancam Austria-Hongaria jika menyerang Serbia. Jerman merasa terancam oleh Rusia, menanggapi dengan memobilisasi sendiri. Aduhai. Dan deklarasi perang pada 1 Agustus tahun 1914. Pada awal permusuhan, pasukan Rusia memimpin serangan terhadap Jerman dan Austria-Hongaria. Itulah peran Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Dar. Jerman memulai Perang Dunia II dengan menginvasi Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Lagi-lagi Jerman, aduhai. Lalu Sekutu meresponnya dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Pasukan Jerman menginvasi Eropa Barat pada musim semi tahun 1940. Dengan dukungan dari Jerman, Uni Soviet menduduki negara-negara Baltik pada bulan Juni tahun 1940. Lalu Italia sebagai negara anggota blok poros, negara yang bersekutu dengan Jerman, ikut terjun dalam Perang Dunia Kedua pada tanggal 10 Juni tahun 1940. Dari tanggal 10 Juli hingga 31 Oktober tahun 1940, Nazi terlibat dalam perang udara di langit Inggris dan akhirnya kalah. Perang ini disebut Pertempuran Britania Raya. Setelah mengamankan wilayah Balkan dengan menginvasi Yugoslavia dan Yunani pada tanggal 6 April tahun 1941, pasukan Jerman dan para sekutunya menginvasi Uni Soviet pada tanggal 22 Juni tahun 1941. Dan ini berarti melanggar secara langsung fakta Jerman dan Soviet. Pada bulan Juni dan Juli tahun 1941, Jerman juga menduduki negara-negara Baltik. Pemimpin Soviet yaitu Joseph Stalin kemudian menjadi pemimpin utama sekutu. Pada masa perang untuk melawan Jerman Nazi dan sekutu blok porosnya selama musim panas dan musim gugur tahun 1941, pasukan Jerman semakin merangsek masuk ke unit Soviet. Pada tanggal 6 Desember tahun 1941, pasukan Soviet melancarkan serangan balasan hebat. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang, salah satu kekuatan blok poros, mengebom Pearl Harbor, Hawaii, sehingga menyebabkan Amerika Serikat terjun di dalam kancah peperangan dan bersekutu dengan Inggris Raya dan Uni Soviet. Lalu berlanjutlah Perang Dunia Kedua antara pasukan sekutu dan pasukan poros. Amerika versus Rusia. Presiden Joe Biden dan Vladimir Putin. Luas negara Amerika 9.834.000 km. Luas negara Rusia 17.130.000 km. Di sini Rusia unggul. Aduhai. Jumlah penduduk Amerika 330 juta penduduk. Jumlah penduduk Rusia 145 juta
penduduk. Di sini Amerika unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Amerika menempati posisi ranking 1 dunia di militer, sedangkan Rusia menempati ranking 2 dunia di militer. Di ranking militer, Amerika unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Anggaran dana militer Amerika 750 miliar US dollar. Anggaran dana militer Rusia 48 miliar US dollar. Dalam hati Amerika berkata, dasar miskin. Aduhai, aduhai, aduhai. Personil aktif Amerika 1.400.000 personil. Sedangkan personil aktif Rusia 1.013.000 personil. Rusia kalah jumlah penduduk dengan Amerika, tetapi Rusia mengimbangi personil militer aktifnya. Aduhai, aduhai, aduhai. Personil cadangan Amerika 870.000 personil, sedangkan personil cadangan Rusia 2 juta personil. Lagi-lagi Rusia tidak main-main dengan jumlah personil. Aduhai, aduhai, aduhai. Divisi milik Amerika memiliki 18.671 unit, sedangkan divisi milik Rusia memiliki 9.896 unit. Di jumlah divisi, Amerika mengungguli 2 kali lipat. Aduhai, aduhai, aduhai. MRAP milik Amerika memiliki 10.758 unit, sedangkan MRAP milik Rusia memiliki 10.862 unit. Di sini perbedaan hanya 100 unit. Aduhai, aduhai, aduhai. Combat tank milik Amerika memiliki 7.368 unit, sedangkan combat tank milik Rusia memiliki 21.921 unit. Di tank tempur, Rusia memiliki 3 kali lipat jumlahnya dari Amerika. Aduhai, aduhai, aduhai. Armor Vehicles milik Amerika memiliki 42.872 unit, sedangkan Armor Vehicles milik Rusia memiliki 50.921 unit. Di sini Rusia unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Armor Car milik Amerika memiliki 72.632 unit, sedangkan Armor Car milik Rusia memiliki 27.882 unit. Di sini Amerika unggul 3 kali lipat. Aduhai, aduhai, aduhai. Total artileri Amerika 2.367 unit, sedangkan total artileri Rusia 11.981 unit. Rusia unggul 6 kali lipat. Aduhai, aduhai, aduhai. Roket proyektor Amerika memiliki 1.271 unit, sedangkan roket proyektor Rusia memiliki 4.031 unit. Rusia unggul 3 kali lipat. Aduhai, aduhai, aduhai. Total aircraft milik Amerika memiliki 13.368 unit, sedangkan total aircraft milik Rusia memiliki 4.206 unit. Di sini Amerika unggul 3 kali lipat. Aduhai, aduhai, aduhai. Vector aircraft Amerika memiliki 2.621 unit, sedangkan Vector aircraft milik Rusia memiliki 921 unit. Lagi-lagi Amerika unggul 2 kali lipat. Aduhai, aduhai, aduhai. Attack aircraft Amerika memiliki 2.993 unit, sedangkan attack aircraft Rusia memiliki 1.496 unit. Lagi-lagi Amerika unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Trainer aircraft Amerika memiliki 3.762 unit, sedangkan trainer aircraft Rusia memiliki 516 unit. Lagi-lagi Amerika unggul telak di pesawat udara. Aduhai, aduhai, aduhai.
Total helikopter Amerika memiliki 5.671 unit, sedangkan total helikopter Rusia memiliki 1.567 unit. Lagi-lagi Amerika unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Attack helikopter Amerika memiliki 1.167 unit, sedangkan attack helikopter Rusia memiliki 621 unit. Lagi-lagi Amerika unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Strategi bomber Amerika memiliki 138 unit, sedangkan strategi bomber milik Rusia memiliki 135 unit. Di sini hanya berbeda 3 unit. Aduhai, aduhai, aduhai. Stealth bomber Amerika memiliki 20 unit, sedangkan stealth bomber milik Rusia memiliki 0 unit. Aduhai, dalam hati Amerika berkata, iri, bilang bos. Awak aircraft Amerika memiliki 43 unit, sedangkan awak aircraft milik Rusia memiliki 56 unit. Di sini Rusia unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Reconnaissance aircraft Amerika memiliki 14 unit, sedangkan reconnaissance aircraft Rusia memiliki 33 unit. Lagi-lagi Rusia unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Electronic warwave milik Amerika memiliki 19 unit, sedangkan electronic warwave milik Rusia memiliki 7 unit. Di sini Amerika unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Tanker aircraft Amerika memiliki 217 unit, sedangkan tanker aircraft milik Rusia memiliki 19 unit. Di sini Amerika unggul jauh. Aduhai, aduhai, aduhai. Transport aircraft Amerika memiliki 1.271 unit, sedangkan transport aircraft Rusia memiliki 471 unit. Di sini Amerika unggul 3 kali lipat. Aduhai, aduhai, aduhai. Aircraft carrier Amerika memiliki 11 unit, sedangkan aircraft carrier milik Rusia memiliki 1 unit. Di sini Amerika unggul 10 kali lipat. Aduhai, aduhai, aduhai. Destroyer milik Amerika memiliki 85 unit, sedangkan destroyer milik Rusia memiliki 18 unit. Lagi-lagi Amerika unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Frigates milik Amerika memiliki 22 unit, sedangkan frigates milik Rusia memiliki 13 unit, dan Amerika unggul kembali. Aduhai, aduhai, aduhai. Patrol vessel milik Amerika memiliki 17 unit, sedangkan patrol vessel milik Rusia memiliki 48 unit. Di sini Rusia unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Submarin milik Amerika memiliki 71 unit, sedangkan submarin milik Rusia memiliki 59 unit. Di sini Amerika unggul. Aduhai, aduhai, aduhai. Nuclear weapon milik Amerika memiliki 4.018 unit, sedangkan nuclear weapon milik Rusia memiliki 6.500 unit. Aduhai, aduhai, aduhai. Ya, itulah perbandingan antara Amerika versus Rusia. Bagaimana pendapat Anda? Siapa yang lebih mengerikan, Amerika atau Rusia? Silakan berkomentar.